Baik, di sini kita akan membahas tentang saklar. Nah, si saklar ini adalah PCB-nya. PCB-nya ini sudah didesain untuk memiliki maksimal sampai 6 input. Ada juga power DC untuk sebagai input tegangannya. Jadi kalian itu bebas nih. Misalnya kalian cuma pakai 2 input, ya pakai aja 2 pin 1 D1 D2 atau mau semuanya silakan. Nah, ini untuk tempat PMOS-nya. Lalu di sini juga ada buat resistornya sebagai input pull up-nya. Nah, untuk pemaketannya di sini juga ada yang berbentuk seperti ini. Ini yang kita pakai satu saklar. Ini input AC-nya, AC 220 volt. Sementara kita buka aja ya. Nah, ini yang sudah dirakitnya. Kenapa saya hanya menggunakan satu input? Karena yang dibutuhkan sekarang cuma untuk satu input. Lalu ini juga ada buat power DC-nya sudah dipasang ke power supply. Selain itu, kami juga menambahkan fitur push button sebagai reset dan juga saklar sebagai powernya. Saklar untuk power. Nah, karena ini menggunakan fitur reset sebagai tambahan, jadi harus sedikit dimodifikasi, yaitu dengan menambahkan resistor ke pin reset sebesar sekitar 1 kilo ohman. Lalu ke push button, lalu sambungkan ke ground. Jadi kalau pemakaiannya seperti ini, pin D1 ini, pin input ini kesini nih. Jadi misal kita ada saklar nih, kita tinggal bisa langsung pasang seperti ini di pin bloknya. Jadi alat pun bisa berfungsi. Nah, kabel yang satunya lagi adalah kabel variasi yang digunakan sebagai kabel AC. Di sini juga kita akan memperkenalkan bentuk pemaketan lainnya. Nah, di sini ada juga kita yang membuat dalam bentuk pemakaian seperti tombol darurat. Selain itu, ada juga yang seperti ini. Ada juga yang bersatu dengan boxnya seperti ini, udah nempel nih. Nah, yang terbaru di sini juga ada yang dalam bentuk pemantau ketinggian air. Ini menggunakan 2 input sebagai pengendali pompanya. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat input home auto ini bisa kita rakit menjadi banyak varian sesuai kebutuhan kita, dimulai dari varian casing atau pemaketannya sampai fungsi dari perangkat input itu sendiri. Baik, di sini saya akan membahas tentang codingnya. Jadi codingnya ini menggunakan Arduino IDE, yang dimana Arduino IDE ini adalah tools yang dibuat oleh Arduino itu sendiri untuk memprogram microcontrollernya. Nah, karena kita menggunakan WMOS dan Node MCU, jadi kita itu harus ada beberapa persiapan awal. Yang pertama, Anda harus ke preferences, lalu nih Anda copy ini ke preferences, copy aja di situ, terus pencet OK. Baik, karena ini kita akan menggunakan Node MCU dan WMOS, yang dimana dua microcontroller ini menggunakan ESP8266, berarti kita itu harus mendownload dulu boardnya. Nah, caranya kalian bisa pergi ke tool, pergi ke board, terus ke board manager. Sini kita download dulu board ESP8266 agar coding bisa diupload. Kita tulis aja ESP8266. Nih,
Karena sudah menginstal, maka tulisannya akan seperti ini, installed. Selanjutnya kita buat sketch untuk perangkat inputnya. Sketch ini bisa kalian dapatkan melalui link berikut. Nah, jadi sketch ini memerlukan beberapa library, diantaranya PubSub Client dan juga wifi.page. Nah, cara downloadnya itu kalian bisa pergi ke Tools, lalu klik Manage Libraries. Lalu cari PubSub Client dan juga ESP8266 Wi-Fi. Untuk dapat menjalankan sketch ini, ada beberapa baris port yang harus diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dimulai dari SSID. Nah, SSID ini adalah nama Wi-Fi kalian. Jadi, misalnya nama Wi-Fi kalian Borma. Nah, tulis aja Borma di sini, atau enggak rumah. Sesuaikan aja. Ini lalu ini adalah password Wi-Fi-nya. Kalian isi sesuai password Wi-Fi kalian. Lalu ada MQTT servernya. Ini adalah server MQTT-nya. Nah, ini ada user MQTT-nya. Ini untuk password usernya. Nah, lalu ada hub topik, atau kalau di MQTT itu disebutnya juga sebagai queue-nya. Di sini saya menggunakan sensor log. Nah, yang CL ini adalah nama alatnya. Selanjutnya di sini ada deklarasi in sebagai input karena ini merupakan saklar. Jadi untuk ini sebenarnya bebas sih kalian menggunakan pin berapa aja, tapi kita di sini menggunakan pin D1. Selanjutnya kita masuk ke GUID-nya. Nah, ini adalah GUID-nya. Untuk GUID kita bisa mendapatkannya pada online GUID generator. Jadi, GUID ini merupakan identitas dari alat yang sudah kita buat. Hal yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh ada dua alat yang memiliki GUID yang sama. GUID ini juga menjadi nilai yang akan kita gunakan untuk mengarahkan input ke outputnya pada server, atau yang sering kita sebut sebagai rules. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan yang beberapa input dan hanya satu output. Nah, yang di sini cuma ada satu input, yaitu kita sudah bilang tadi D1 sebagai inputnya. Nah, jika ingin menambahkan, saya juga punya contoh program yang sudah ditambahkan dua input. Nah, perbedaannya yang pertama yaitu ada di status device. Untuk yang satu input bisa dilihat di sini tulis seperti ini. Sementara yang multi input ditambah seperti ini. Untuk satu ini, kalau misalnya inputnya mau dijadikan 3, kita tambah satu lagi yang seperti ini. Jadi ada satunya kayak seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ini ada deklarasi pin. Di sini karena kita menggunakan dua input, kita pilih input kedua yaitu D2. Kalau ini sih bebas mau D3, D4 juga sesuai kebutuhan. Kalau mau nambah input jadi 3 atau 4 tinggal tulis seperti ini. Lalu di bawahnya D3 seperti itu. Lalu selanjutnya ada di sini di baris 147. 151, maaf. Kalau yang hanya satu input, ininya cuma ada satu input satu. Kalau yang dua input ada dua ininya. Kalau misalnya nambah lagi, tinggal tambah aja. Hanya 3 input, kita ganti jadi input 3 seperti itu.
Nah, selanjutnya perbedaan terakhir ada di bawahnya. Di sini untuk yang satu hanya tertulis seperti ini. Sedangkan untuk yang multi input seperti ini. Kita kalau misalnya nambah lagi tinggal tambah aja ininya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan 2. Nah, untuk ini penghitungannya mulai dari 0. Tidak boleh dari 1.